Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kita tentu mengenali kisah ini, yaitu ketika Naaman, seorang panglima perang dari kerajaan Aram, yang sedang sakit kusta. Oleh Nabi Elisa, dia diminta untuk mandi atau membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Belakangan ini saya bertanya-tanya, mengapa dia harus membenamkan diri selama 7 kali? Kalau Tuhan itu berkuasa, bukankah dia bisa membenamkan diri 1 kali saja lalu sembuh? Mengapa harus 7 kali? Kalau dulu saya beranggapan, ya itu sudah ketentuan Tuhan lah, harus 7 kali ya diikuti saja. Bisa juga ada pemikiran, 7 kan angka sempurna, jadi harus 7 sebagai lambang Tuhan bekerja dengan sempurna. Tapi ada banyak mukjizat yang dilakukan Elisa, tidak perlu menunggu sampai 7 kali. Sekali berdoa atau sekali diucapkan langsung beres dan terjadi. Roh Kudus singkapkan pada saya bahwa iman itu juga membutuhkan kesabaran. Ada kalanya iman itu menuntut kita untuk bertindak secepatnya dan saat ini juga. Misalnya, mendoakan orang yang sakit. Hari ini didoakan, saat itu juga sembuh. Saya pernah beberapa kali berdoa untuk hal yang seperti ini. Iman yang seketika. Berdoa untuk yang sakit, hari ini juga segera sembuh. Berdoa untuk yang sedang tidak lancar usahanya, kemudian diberkati. Berdoa untuk yang tidak dapat pekerjaan, lalu segera mendapatkan. Hal itu yang dinamakan iman seketika. Dan beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk melayani yang demikian. Ada banyak contoh dalam Alkitab pun hal yang demikian juga, yaitu iman yang seketika. Sekali ditumpang tangan langsung sembuh, sekali diucapkan perkataan langsung beres masalahnya. Namun ada kalanya iman itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses hidup yang tidak mudah, dan lebih mementingkan pembentukan karakter. Naaman ini seorang berpangkat tinggi, karakternya sombong, selalu ingin dihormati, dan minta fasilitas yang baik. Oleh karena itu, Nabi Elisa mengujinya dengan tidak menemui Naaman secara langsung. Ketika Naaman datang dengan pengawalnya, Nabi Elisa hanya mengutus bujangnya, yaitu Gehazi, untuk menyampaikan pesan. Disitulah proses pertama dimulai. Kesombongan Naaman diruntuhkan. Bagaimana sikap Anda kalau bertamu pada seseorang? Sebenarnya tuan rumah ada, orang yang akan kita temui ada, tapi kita hanya ditemui oleh pembantunya. Bukankah kita bisa marah dan tersinggung? Ketersinggungan itulah yang sedang diruntuhkan dari dalam diri Naaman. Belum lagi ketika harus mandi di sungai yang kotor, yaitu sungai Yordan. Kesombongan berikutnya mulai dirontokkan satu persatu. Bisa jadi ketika dia masuk ke air pertama kali, rasanya sudah marah, muntah, jengkel, tapi ditahan-tahan. Kenapa? Karena di sungai itu rasanya bau, kotor, dan mungkin juga menjijikkan. Sampai dia menjeburkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia ikuti juga. Ada kalanya iman itu membutuhkan kesabaran. Ketika kita merasa paling pengalaman, merasa paling ngerti firman Tuhan,
paling ngerti konsep Alkitabiah, merasa berjasa dan sebagainya. Saat itulah Tuhan sedang memerlukan untuk memproses kita. Dibersihkan karakter kita melalui pergumulan yang kita hadapi. Dibereskan karakter kita melalui kesulitan hidup yang kita alami. Diselesaikan karakter kita melalui proses dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita merasa sudah berdoa, tapi kenapa masalahnya belum selesai? Oleh karena Tuhan lebih mau berurusan dengan karakter kita. Karakter kita yang suka cerewet, yang menang sendiri, yang mudah putus asa, yang sombong, yang suka mengeluh, yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Dibersihkannya karakter kita dari segala hal yang jahat. Tuhan lebih mau berurusan dengan yang di dalam daripada melakukan mujizat lebih dulu. Mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan Naaman sekali perkataan Elisa datang dan berkata sembuh, mudah. Tapi dia akan tetap menjadi seorang yang sombong. Apa gunanya? Dan tidak mengenal Tuhan. Tapi perhatikan ketika dia ikuti perkataan Elisa, dia akhirnya masuk ke dalam sungai Yordan sampai 7 kali. Sejak itu, dia menjadi seorang yang menyembah Tuhan, dan menjadi seorang yang rendah hati, dan menjadi seorang yang mengakui kedaulatan dan kebesaran Allah Israel yang disembah oleh Nabi Elisa. Hari ini kalau ada doa yang belum terkabulkan, masalah yang belum beres, atau kesulitan hidup yang belum selesai, mari koreksi diri kita. Adakah karakter hidup kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Selain berdoa supaya mujizat dan berkat Tuhan terjadi, tidak ada salahnya kita berdoa supaya Tuhan bereskan karakter kita lebih dulu, sampai kita siap menerima keajaiban dari Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati pagi ini. Ini kami Tuhan. Bentuk dan bereskan karakter hidup kami yang salah, yang berantakan, yang semaunya sendiri ini ya Tuhan. Bereskan Tuhan. Sebelum kami, Tuhan izinkan menerima berkat dan mujizat dan keajaiban. Ampuni kalau seringkali kami menangis, kami berdoa, berseru, berteriak, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan, minta keajaiban Tuhan. Tapi sebenarnya kami lupa bahwa ada hal yang di dalam yang belum beres dalam hati dan hidup kami. Kalau kami mudah tersinggung, kalau kami mudah marah, kalau kami mudah mengata-ngatai orang lain melalui pesan WA atau melalui status WA atau melalui secara langsung, ampuni kami Tuhan. Kalau kami merasa sombong, merasa bisa selama ini, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan yang murah hati dan penuh dengan kebaikan itu mau membereskan dan membersihkan hati dan jiwa kami secara keseluruhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sampai Tuhan melihat kami siap untuk menerima berkat-Mu. Sampai Tuhan melihat kami layak menerima keajaiban dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang siap untuk Tuhan ubah. Karakter kami, hidup kami, sesuai dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memiliki karakter yang indah di hadapan Tuhan. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitsubah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.